Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fahmi, NIM 20200710124. Di sini saya akan mempresentasikan atau meresum materi dari matkul Prophetic Leadership yang mengenai karakter kepemimpinan Abu Bakar, karakter kepemimpinan Umar bin Khattab, karakter kepemimpinan Utsman bin Affan, dan karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu karakter kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Utsman bin Tamin bin Murrah dengan gelar Abu Kuhafah, dengan ibunya bernama Salmah binti Saharoh. Nama asli beliau adalah Abdul Ka'bah yang dilahirkan di Makkah. Kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar adalah nama kunyah atau julukan beliau. Pribadi Abu Bakar dipuji oleh masyarakat karena akhlaknya. Beliau juga fasih berbicara dan memikat setiap pendengarnya. Selama kepemimpinannya, umat Islam sangat berkembang, bahkan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sosok pribadi Abu Bakar tidak ada yang merasa benci dan dendam kecuali orang-orang musyrik dan murtad. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlaku didasarkan pada aspek keagamaan, yaitu agama Islam. Proses peralihan kepemimpinan Abu Bakar. Hubungan Nabi dan Abu Bakar semakin kuat dan erat setelah Nabi menikah dengan Aisyah. Dengan demikian, Abu memperoleh peluang yang besar untuk menjadi khalifah, walaupun itu tidak diminta dan tidak diinginkan. Tidak karena itu, ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah atau untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut, yaitu 1. Abu Bakar lebih tua dan senior. 2. Beliau selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan memimpin negara. 3. Abu Bakar seorang dermawan yang kaya, maka kekayaannya dapat digunakan untuk perjuangan Islam. 4. Abu Bakar disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kelima, mempunyai otak yang cerdas, mau bekerja keras untuk umat Islam. Kebijakan-kebijakan beliau ketika menjabat menjadi khalifah: yang pertama yaitu memberantas kaum murtad dan nabi palsu. 2. Memerangi kaum ingkar zakat. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Akhir hayat Abu Bakar, pada waktu Abu Bakar sedang sakit, beliau memerintahkan Umar bin Khattab untuk menjadi imam dalam sholat pada tanggal 12 Jumadil Akhir 13 bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 643 Masehi. Abu Bakar pulang ke rahmatullah karena sakit. Yang kedua yaitu karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza, kelahiran Makkah 26 Zulhijjah 581 Masehi, lebih muda 13 tahun dari umur Nabi. Khalifah kedua, pengganti Abu Bakar As-Siddiq, ayah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim, berasal dari Bani Adi suku Quraisy. Kemudian yaitu masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar telah dikenal sebagai orang yang cukup keras dan menentang seruan ajaran Nabi Muhammad SAW. Suatu hari saat beliau hendak pergi untuk membunuh Nabi dan pengikutnya, ia bertemu dengan Mu'amin bin Abdullah yang mencegatnya atau menghadangnya dan malah memberi kabar bahwa adik dan iparnya telah masuk Islam. Kabar ini berhasil membuat Umar murka dan langsung berbalik untuk menemui adiknya. Sampai di rumah adiknya, Umar mendengar lantunan surat Toha. Umar pun menginterogasi adiknya dan minta lembaran tentang ayat yang didengarnya tadi untuk melihat apa ajaran yang dibawa oleh Nabi. Saat Umar membaca lembaran tersebut, ia terkesima dan berencana untuk menemui Nabi. Ketika beliau bertemu dengan Nabi, beliau diperintahkan untuk masuk Islam, dan kemudian Umar mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yaitu pengangkatan Umar menjadi khalifah pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq wafat. Umar diangkat melalui rekomendasi atau wasiat dari Khalifah
sebelumnya, yakni Abu Bakar. Meskipun melalui rekomendasi tetap, Abu Bakar memusyawarahkan keputusannya tersebut kepada para sahabat. Sahabat yang terlibat adalah Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar menanyakan kepada Abdul Rahman tentang Umar. Menurut Abdul Rahman, Umar adalah orang yang mempunyai pandangan terbaik, namun Umar terlalu keras. Umar merupakan khalifah pertama yang mendapat gelar Amirul Mukminin. Umar merupakan sosok pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya dan memiliki prinsip bahwa beliau tidak lebih tinggi dari masyarakatnya. Punya prinsip hidup dalam kesederhanaan, berhasil melakukan Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia, dan Bizantium merupakan kaisaran dari bangsa Romawi. Kemudian itu kebijakan Umar bin Khattab. Yang pertama itu pendirian di bidang ekonomi, pendirian lembaga Baitul Mal, lembaga milik negara yang mengelola keuangan negara dan membantu menyejahterakan rakyatnya. Yang kedua itu pendirian lembaga Al-Hisbah, berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral adab secara umum. Kemudian yang ketiga adalah reformasi kepemilikan tanah, dan berikutnya yaitu di bidang politik, yaitu melengkapi struktur gubernurnya dengan membuat staf, melakukan pendaftaran kekayaan pejabat yang akan dilantiknya sebagai bentuk preventif korupsi, melakukan pembenahan peradilan Islam dengan meletakkan prinsip-prinsip peradilan di bidang politik. Kemudian yaitu membuat pangkalan militer, membentuk laporan harian pasukan, sistem upah bagi pasukan militer, kebijakan wajib militer. Nilai-nilai kepemimpinan Umar. Yang pertama Umar bin Khattab sangatlah pantas untuk dijadikan panutan dan teladan bagi pemimpin-pemimpin Islam. Karena ia adalah pemimpin umat Islam yang sangat istimewa. Kita bisa belajar dari karakter kepemimpinan Umar bin Khattab dengan sifat-sifatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama berani, tegas, adil, dan tanggung jawab, sederhana, loyalitas tinggi. Berikutnya yaitu karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketika setelah Umar bin Khattab. Beliau, Utsman bin Affan, adalah Khulafaur Rasyidin yang diangkat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Sebelum dikenal dengan nama Utsman, ia akrab disapa Abu Amr. Namun saat ia dikaruniai anak dan dari Ruqayyah binti Rasulullah SAW, dan anak tersebut diberi nama Abdullah, maka masyarakat muslim saat itu memanggil Utsman dengan nama Abu Abdillah. Utsman memiliki peran yang sangat penting, sangat besar juga dalam sejarah Islam karena ia yang mengumpulkan dan menyatukan ayat-ayat Al-Quran yang hingga kini masih kita gunakan. Kisah Utsman bin Affan tak lepas dari saat itu menjadi khalifah selama 12 tahun, yakni pada masa pemerintahan tahun 644 hingga 656 Masehi atau 12 Zulhijjah 35 Hijriah. Ia adalah khalifah dengan masa jabatan terlama yang berasal dari Bani Umayyah. Beliau juga mendapatkan gelar Zun Nurain atau pemilik dua cahaya karena telah menikahi dua putri Rasulullah SAW. 6 kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sosok ideal yang patut juga dibuat contoh bagi pemimpin-pemimpin sekarang. Yang pertama itu Utsman bin Affan adalah sosok yang dermawan. Kisah abadi Utsman bin Affan mewakafkan sumur adalah bukti sifat kedermawannya pada harta. Yang kedua itu menjaga akidah dengan menghafal Al-Quran. Sikap inspirasi dari Utsman bin Affan selanjutnya adalah teguh akidah. Yang ketiga itu disegani Rasulullah dan malaikat. Utsman adalah sosok yang selalu memprioritaskan urusan orang lain, baru kemudian urusan pribadi. Ya, dan suatu hari Abu Bakar bertamu ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah menyambutnya dengan salam. Posisi beliau sedang santai di atas tempat tidur, lalu duduk, kemudian bagian gamisnya sedikit terangkat, sehingga menampakkan sebagian betisnya. Usai Abu Bakar pulang, giliran Umar bin Khattab datang bertamu. Sikap duduk Rasulullah masih sama saat berbincang dengan Abu Bakar. Setelah Umar selesai dengan urusannya, giliran Utsman yang ingin bertemu Rasulullah. Sontak beliau munggah posisi duduknya yang tadinya betisnya tersingkap menjadi tertutup. Yang keempat yaitu Utsman bin Affan berjiwa sosial tinggi. Yang kelima, ya yang
Yang keempat, Utsman bin Affan berjiwa sosial tinggi. Rasulullah mengenal Utsman bin Affan sebagai sosok yang berjiwa sosial tinggi. 5. Solutif membukukan ayat Al-Quran menjadi mushaf. Utsman bin Affan bersama para penghafal Al-Quran seperti Abu Darda dan Zaid bin Sabit menghimpun lembaran Al-Quran menjadi mushaf. Sebelumnya, pengumpulan dan penulisan ulang ayat Al-Quran sudah dilakukan sejak masa Khalifah Abu Bakar. Hanya saja saat itu lembarannya masih terpisah satu sama lain. Ide brilian untuk menyatukan lembaran ayat muncul pada masa Khalifah Utsman. Lalu ia mengambil lembaran yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar untuk dibukukan. Yang keenam yaitu berprinsip hidup sederhana. Utsman bin Affan adalah saudagar kain yang kaya raya yang memiliki sifat sederhana. Ia adalah salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Yang terakhir yaitu karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu pemimpin yang sering disebut sebagai salah satu pemimpinan yang paling sukses sepanjang sejarah setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan salah satu sahabat kepercayaan Nabi Muhammad SAW yang setia dan mengerti benar watak Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib atau pada masa Ali bin Abi Thalib adalah sebuah sistem yang berada dari kebanyakan sistem pemerintahan, di mana sistem yang dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah. Tidak ada keterpihakan terhadap kaum apapun, semua kaum dirangkul dan menjadi satu. Kaum lemah pun demikian, diberi perlindungan dan tidak ada penindasan. Semua tanah yang ada dibagi rata, semua uang yang ada masuk Baitul Mal dan kemudian dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Pajak yang diterapkan di kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak terlalu dibebankan pada kaum yang tidak dapat membayarnya, namun lebih menekankan bagaimana membuat sebuah kemakmuran bersama. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga mempunyai karakter yang tepat. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dia adalah tipe orang yang suka berterus terang. Beliau tidak takut kepada celaan siapapun yang menjalankan kebenaran, meskipun hal tersebut beresiko bagi dirinya. Sehingga beliau selalu mencerminkan kepemimpinan yang baik walaupun ada sebagian masyarakatnya tidak menyukai beliau. Berikut gaya-gaya kepemimpinan beliau ketika menjabat sebagai khalifah pada masa itu. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis atau otoriter, memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri, dalam arti keputusan pemimpin bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat, dan anggotanya tidak diberi kesempatan berpendapat. Pemimpin yang sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan, dan prosedur apapun di perusahaan atau organisasi. Terkadang gaya kepemimpinan ini bisa berjalan sukses jika memang pemimpin punya pengalaman dan keterampilan maksimal. Ciri-ciri seseorang pemimpin yang autokratis adalah yang pertama yaitu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi sebagai milik pribadi. Yang ketiga, menganggap bahwa organisasi sebagai alat. Yang keempat, tidak menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, sering menggunakan pendekatan yang bersifat paksaan dan bersifat hukum. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep kepemimpinan demokratis, anak buah mempunyai peran sebagai yang dilibatkan dalam setiap keputusan. Setiap bahan diberi tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat gaya kepemimpinan yang satu ini, yaitu gaya kepemimpinan birokrasi, karismatik, transaksional, dan tipe paternalistik. Sayyidina Ali dipilih karena kedudukan dan hubungannya yang begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Di samping dia termasuk golongan pertama yang
masuk Islam atau biasa disebut dengan asabiqunal awalun. Berikut yaitu juga beberapa sifat yang terdapat dalam diri Ali bin Abi Thalib. Kesemuanya ini diperoleh dari dirinya sendiri dan juga contoh dari ayah angkatnya Nabi Muhammad, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, pengendalian diri, cinta, sikap positif, bekerja keras, integritas, dan rendah diri. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai resum materi property leadership. Kurang lebih dari saya, kalau ada kesalahan kata yang kurang mengenakan tolong dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya Akmal Fahmi, NIM 20200710124, pamit undur diri dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.